Analis menyatakan politisi Amerika Serikat anggap rakyat Ukraina hanya umpan bagi meriam. Analis politik terkemuka Amerika, Bill Dorres, menyarankan masyarakat dunia agar melihat konflik Rusia-Ukraina dengan jernih. Jangan sampai terhasut dengan propaganda yang dilakukan Amerika dan sekutu baratnya melalui media-media utama serta medsos. Dikatakannya propaganda yang dilakukan Amerika melalui retorika dan pernyataan panas di media utama semata-mata demi kepentingan ekonomi. Mengembalikan cengkeraman ekonomi dengan menciptakan suasana hingga akhirnya pecahlah perang Ukraina. Bill Dorres menyebut para politisi Amerika Serikat tidak peduli dengan rakyat Ukraina. Mereka tidak mempedulikan rakyat Ukraina kecuali sebagai umpan meriam dalam perang proksi melawan Rusia. Perang yang telah direkayasa Washington dengan sengaja dan hati-hati. Demikian kata Bill yang juga aktivis anti perang ini. Ditambahkannya, selain ke Rusia, Amerika juga melakukan perang proksi ke China, Bolivia, Kuba, Ethiopia, Iran, Nicaragua, Suriah, Venezuela, dan Zimbabwe. Juga di blok negara-negara berkembang yang mencari kemerdekaan ekonomi dari bank-bank Amerika Serikat dan monopoli perusahaan. Dalam pidatonya, Biden mau tidak mau menerima pujian. Kami sudah siap, katanya waktu itu. Kami mempersiapkan secara ekstensif dan hati-hati. Musim panas lalu, Amerika Serikat mendorong Ukraina melanggar perjanjian Minsk. Amerika Serikat dan negara-negara NATO lainnya juga menghidupkan kembali rencana untuk membawa Ukraina ke NATO. Hal itu berarti pasukan dan rudal Amerika Serikat dan Eropa Barat berada di perbatasan Rusia. Pada 17 Februari, Pentagon memerintahkan tentara bayaran Ukraina untuk melancarkan serangan skala penuh terhadap Republik Independen Donetsk dan Lugansk. Mereka tahu Rusia tidak punya banyak pilihan selain merespon. Media korporasi barat menyembunyikan fakta bahwa pertempuran ini tidak dimulai minggu lalu. Ini telah mengamuk selama 8 tahun. 14.000 orang tewas dalam perang rezim Kiev melawan orang-orang Donetsk dan Lugansk yang kebanyakan berbahasa Rusia. Bill Dorres juga mengungkapkan fakta bahwa perang Ukraina bukan dimulai tahun 2022 ini, tapi jauh pada tahun 2014. Ketika sebuah kudeta yang diorganisir dari kedutaan Amerika Serikat memasang rezim sayap kanan Russophobik di Kiev. Kelompok neo-Nazi seperti Pravdil Sektor dan Partai Svoboda adalah bagian dari operasi Amerika Serikat. Milisi mereka memulai operasi pembersihan etnis melawan orang-orang Donbas dan berbahasa Rusia di Ukraina Timur. Setidaknya 50 pengunjuk rasa dibakar sampai mati di Odessa ketika geng-geng ini membakar markas Serikat Pekerja. Sebagai tanggapan, orang-orang Donetsk dan Lugansk mendeklarasikan kemerdekaan. Seperti orang-orang Gaza, mereka dikepung untuk pilihan mereka di kotak suara. Seandainya pasukan Rusia masuk begitu saja untuk mempertahankan daerah-daerah itu, Washington dan Kiev masih sudah siap untuk meneriakkan kata invasi. Dan mereka akan diserang dengan semua sistem senjata yang telah diberikan Amerika Serikat kepada Kiev. Seandainya Rusia membiarkan pembantaian terjadi dan Ukraina bergabung dengan NATO, mereka akan menghadapi perang yang jauh lebih besar dalam waktu dekat. Karena satu-satunya alasan ekspansi NATO adalah perang. Operasi militer Rusia tidak seperti invasi Amerika Serikat ke Irak yang didukung oleh Joe Biden. Rusia tidak menghancurkan stasiun pompa air, pembangkit listrik, sistem pembuangan limbah, telepon. Meskipun berita utama tidak berdasar di media barat, mereka menargetkan infrastruktur militer. Bagaimanapun, perang adalah neraka. Pion perusahaan di dalam Beltway menginginkan perang. Mereka tahu bahwa hanya perang dan kehancuran yang dapat mempertahankan posisi usang bank-bank Amerika Serikat dan dolar dalam perekonomian dunia. Darah Ukraina ada di tangan mereka. Orang-orang di dunia menginginkan perdamaian. Kita perlu menuntut diakhirinya intervensi Amerika Serikat atau NATO di Ukraina.
membawa pulang semua pasukan dan senjata, menghapus aliansi NATO, dan mengizinkan Rusia, Ukraina, dan rakyat Donetsk dan Lugansk untuk merundingkan solusi. Rusia bukan musuh kita. Orang-orang di Amerika Serikat membutuhkan mesin perang korporat atau Pentagon dari punggung kami. Demikian pungkasnya. Aktivis menyatakan darah warga Ukraina tanggung jawab Amerika dan NATO. Analis politik ternama Amerika Bill Dorres mengatakan Presiden Joe Biden sengaja merekayasa krisis Ukraina untuk merugikan tidak hanya Rusia, tetapi juga blok negara-negara berkembang yang mencari kemerdekaan ekonomi dari Amerika Serikat. Perusahaan sales di Washington tahu bahwa hanya perang dan kehancuran yang dapat mempertahankan cengkraman besar dari perusahaan Amerika dan dolar dalam ekonomi dunia. Ini adalah bagian dari perang 30 tahun untuk merebut kembali cengkraman sumber daya energi dunia. Torres yang juga aktivis anti perang mengatakan darah Ukraina tanggung jawab Amerika Serikat dan NATO. Dia membuat pernyataan itu setelah Presiden Amerika Serikat Joe Biden memuji rakyat Ukraina sebagai tembok kekuatan terhadap aksi militer Rusia di negara mereka dalam pidato kenegaraannya pada Selasa lalu. 6 hari yang lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin berusaha untuk menggoyahkan dasar-dasar dunia bebas dengan berpikir dia bisa membuatnya tunduk pada cara-caranya yang mengancam. Tapi dia salah perhitungan. Berikut kata Biden, dia pikir dia bisa berguling ke Ukraina dan dunia akan berguling. Sebaliknya, dia bertemu dengan tembok kekuatan yang tidak pernah dia bayangkan. Dia bertemu dengan orang-orang Ukraina. Demikian lanjut Biden. Putin pekan lalu mengumumkan operasi militer khusus di wilayah Donbas, Ukraina untuk membela orang yang menjadi sasaran genosida di sana oleh pasukan pemerintah Ukraina. Moskow tidak memiliki rencana untuk menduduki wilayah Ukraina. Sementara itu 1 juta warga tinggalkan Ukraina dalam sepekan, mengungsi ke negara tetangga. Belakangan ini konflik Rusia-Ukraina memanas. Invasi yang dilakukan terhadap negara Ukraina menyisakan pilu bagi warga sekitar. Bahkan akibat serangan Rusia tersebut, dalam waktu 1 pekan, 1 juta rakyat Ukraina meninggalkan negara yang dijuluki keranjang roti Eropa. Kabar 1 juta warga Ukraina yang meninggalkan wilayahnya tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Komisioner Tinggi PBB untuk pengungsi Filippo Grandi. Filippo Grandi menuturkan 1 juta rakyat Ukraina tersebut meninggalkan kediamannya menuju negara tetangga. Bill Dorres menyebut para politisi Amerika Serikat tidak peduli dengan rakyat Ukraina. Mereka tidak mempedulikan rakyat Ukraina kecuali sebagai umpan meriam dalam perang proksi melawan Rusia. Perang yang telah direkayasa Washington dengan sengaja dan hati-hati. Demikian kata Bill yang juga aktivis anti perang ini. Ditambahkannya, selain ke Rusia, Amerika juga melakukan perang proksi ke China, Bolivia, Kuba, Ethiopia, Iran, Nicaragua, Suriah, Venezuela, dan Zimbabwe. Juga di blok negara-negara berkembang yang mencari kemerdekaan ekonomi dari bank-bank Amerika Serikat dan monopoli perusahaan. Dalam pidatonya, Biden mau tidak mau menerima pujian. Kami sudah siap, katanya waktu itu. Kami mempersiapkan secara ekstensif dan hati-hati. Musim panas lalu, Amerika Serikat mendorong Ukraina melanggar perjanjian Minsk. Amerika Serikat dan negara-negara NATO lainnya juga menghidupkan kembali rencana untuk membawa Ukraina ke NATO. Hal itu berarti pasukan dan rudal Amerika Serikat dan Eropa Barat berada di perbatasan Rusia. Pada 17 Februari, Pentagon memerintahkan tentara bayaran Ukraina untuk melancarkan serangan skala penuh terhadap Republik Independen Donetsk dan Lugansk. Mereka tahu Rusia tidak punya banyak pilihan selain merespon. Media korporasi barat menyembunyikan fakta bahwa pertempuran ini tidak dimulai minggu lalu. Ini telah mengamuk selama 8 tahun. 14.000 orang tewas dalam perang rezim Kiev melawan orang-orang Donetsk dan Lugansk yang kebanyakan berbahasa Rusia. Bill Dorres juga mengungkapkan fakta bahwa perang Ukraina bukan dimulai tahun 2022 ini, tapi jauh pada tahun 2014.
ketika sebuah kudeta yang diorganisir dari kedutaan Amerika Serikat memasang rezim sayap kanan Russophobik di Kiev. Kelompok neo-Nazi seperti Pravdil Sektor dan Partai Svoboda adalah bagian dari operasi Amerika Serikat.